Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa menyaksikan video presentasi ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Fikih, Ibu Dedeh Kurniasari MAG, yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami presentasi, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menyaksikan video presentasi ini. Pertama-tama, perkenalkan, saya Fadila Mulia dengan NIM 1198030074 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 7 kali ini. Izinkan saya memperkenalkan anggota saya, yaitu yang pertama ada Adis Nurliya Hidayat, Anissa Nabila Nur Fajrina, Celia Sandra Divanya, dan saya sendiri yaitu Fadila Mulia, di mana kelompok kami akan membahas tentang mazhab dan ikhtilaf para ulama yang telah dibagi dalam beberapa sub, yaitu sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat, ikhtilaf, pengaruh perbedaan pendapat ulama, hikmah perbedaan pendapat ulama, pengertian mazhab, dan macam-macam mazhab. Baik, tanpa berlama-lama, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat ikhtilaf yang akan dijelaskan oleh Celia Sandra Divanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat atau ikhtilaf. Yang pertama, bila seorang ulama menemukan nas sementara ulama lain tidak menemukannya. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan hal ini dengan mengatakan, barang siapa yang hadis itu tidak sampai padanya, maka ia tidak dibebani untuk mengetahui apa yang menjadi konsekuensi hadis tersebut. Dan jika hadis itu tidak sampai padanya, lalu ia berpendapat dalam kasus itu sesuai dengan pengertian zohir dari sebuah ayat atau hadis lain, atau berdasarkan kias atau istisab. Bisa saja pendapatnya itu sesuai atau menyelisihi hadis yang tidak sampai padanya itu. Hal ini adalah yang umum terjadi dalam mayoritas pendapat para ulama al-salaf yang menyelisihi sebagian hadis Nabi, karena menguasai semua hadis Nabi memang perkara yang tidak mungkin mampu dilakukan oleh seorang pun. Itu dapat dibuktikan dengan para khulafa ar-rasyidun yang merupakan kelompok umat yang paling mengetahui segala urusan sunnah dan kondisi Rasulullah SAW, terutama lagi Abu Bakar Al-Siddiq yang tidak pernah berpisah dari beliau. Lalu yang kedua yaitu bila hadis itu sampai padanya, tetapi hadis itu baginya tidak sabit, mungkin dikarenakan kelemahan perawi atau sanad yang menjadi perantara sampainya hadis itu kepadanya. Hadis yang sama mungkin saja sampai melalui jalur sanad yang sahih kepada ulama lain karena direwayatkan oleh para perawi yang thiqoh dan sanad yang mutasil. Lalu yang ketiga, perbedaan dalam menentukan kuat lemahnya sebuah hadis. Ini berbeda dengan sebab sebelumnya karena untuk kasus ini hadis dimaksud sampai kepada para ulama itu melalui jalur yang sama, tetapi mereka berbeda pandangan misalnya dalam menilai seorang perawi. Sebagian ulama menguatkan, sementara sebagian lagi melemahkannya, dan boleh jadi ini yang benar jika ia mengetahui poin pelemah tersembunyi yang tidak diketahui oleh ulama yang menguatkannya, atau mungkin hadis itu sabit sebab poin pelemah itu tidak cukup kuat untuk mengurangi kualitas perawinya. Yang keempat, bila sebagian ulama mempersyaratkan syarat-syarat tambahan untuk hadis ahad yang tidak dipersyaratkan ulama lainnya, seperti persyaratan bahwa sang perawi haruslah seorang faqih jika riwayatnya menyelisihi kias. Lalu yang kelima, jika sang alim lupa terhadap ayat atau hadis yang terkait dengan suatu masalah, seperti ketika Umar ibnu Al-Khattab ayat wa ataitum ihdahunna kintaran dan inna kamayyitun wa innahum mayyitun. Lalu yang keenam, ketidaktahuan akan makna yang dimaksud atau madlul dari sebuah lafaz yang terdapat sebuah hadis. Termasuk dalam jenis ini adalah perbedaan para ulama dalam memaknai ungkapan, yaitu tidak ada talak dan pembebasan budak dalam kondisi ikhlaq.
Para ulama Hijaz menafsirkan kata sebagai pemaksaan atau al-ikrah. Sementara ulama Irak menafsirkan sebagian kemarahan atau al-ghadab. Sedangkan sebagian ulama lain mengatakan bahwa pengertian lafaz tersebut adalah mengumpulkan 3 talak sekaligus dalam satu kalimat. Ibnu Al-Qayyim sendiri menjelaskan bahwa pengertian yang tepat untuk lafaz dalam ungkapan ini adalah segala sesuatu yang dapat menutupi kemampuan menggambarkan atau memahami sesuatu atau menghendakinya. Seperti penyakit gila dan mabuk. Termasuk dalam kategori ini adalah perbedaan ulama dalam menafsirkan pengertian dalam ayat tentang haid. Lalu yang ketujuh yaitu bila seorang ulama sebenarnya mengetahui makna dan pengertian sebuah lafaz, tetapi ketika berhadapan dengan kasus tertentu ia tidak memperhatikan bahwa kasus itu tercakup dalam pengertian lafaz tersebut, dan hal ini bisa saja disebabkan karena ia tidak benar-benar memahami hakikat kasus itu secara utuh, atau karena memang ia meyakini kasus itu mempunyai kekhususan yang menyebabkan tidak bisa dimasukkan dalam cakupan nas atau dalil tersebut. Lalu yang kedelapan, ketika para pengikut setiap mazhab kemudian mulai sibuk mengumpulkan pendapat-pendapat imam mazhab mereka untuk disimpulkan menjadi usul dan qawaid dalam mazhab yang dimaksud. Hal ini semakin memperluas wilayah ikhtilaf, sebab perbedaan dalam qawaid lalu menyebabkan terjadinya ikhtilaf yang cukup besar dalam masalah-masalah furu'. Lalu yang kesembilan yaitu pengingkaran penganut Zahiriyah terhadap qiyas serta penggunaan ilat dan muqasid al-syariah sebagai salah satu pijakan menetapkan hukum. Sementara di pihak ekstrimnya terdapat kelompok yang terlalu berlebihan dalam menggunakan qiyas, ilat dan pijakan al-muqasid dalam menyimpulkan hukum. Hal ini juga memperluas wilayah ikhtilaf secara signifikan sampai sebagian ulama seperti Al-Nawawi memandang Zahiriyah bukan kelompok yang layak untuk ikut serta mengabsahkan ijma, atau dengan kata lain ijma dapat terjadi meskipun terdapat ulama Zahiriyah yang menyelisihi masalah tersebut. Lalu poin yang ke-10 yaitu perbedaan pendapat dalam menyimpulkan al-nas. Cukup banyak ikhtilaf yang lahir akibat perbedaan pandangan para ulama dalam menyimpulkan persoalan seputar al-nas. Di antaranya adalah apakah tambahan terhadap sebuah nas adalah termasuk dalam kategori nas atau bukan. Lalu poin yang terakhir yaitu adanya dua kecenderungan umum yang berbeda dalam setiap mazhab fikih. Dua kecenderungan itu adalah yang pertama, kecenderungan untuk mengambil pendapat yang didasarkan pada dalil yang lebih kuat, meskipun pendapat tersebut tidak termasuk pendapat yang masyhur dalam mazhab. Dan yang kedua yaitu kecenderungan untuk mengambil apa yang dikenal dengan masyhur al-mazhab, atau pendapat yang masyhur dipegangi oleh ulama mazhab meskipun menyelisihi dalil. Nah, sebagai contohnya misalnya apa yang diungkapkan oleh Al-Nawawi dalam kasus apakah mengkonsumsi daging unta membatalkan wudhu atau tidak. Ia mengatakan, para ulama atau mazhab kami, maksudnya Al-Syafi'iyah, dengan riwayat-riwayat yang dhaif dalam melawan kedua hadis ini, maksudnya hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, seakan-akan kedua hadis tersebut tidak sah menurut Imam Al-Syafi'i. Itulah sebabnya ia mengatakan bahwa jika hadis tentang daging unta itu sahih, maka saya akan berpendapat yang sesuai dengannya. Dan menurut saya, yaitu Al-Nawawi, berpendapat bahwa yang benar dalam hal ini adalah apa yang dipegangi oleh Imam Ahmad dan umumnya ulama hadis. Pendapat yang baru atau jadid dan masyhur dalam mazhab Al-Syafi'i adalah bahwa daging unta itu tidak membatalkan wudhu, dan inilah pendapat yang sahih menurut para ulama mazhab. Sementara pendapat yang lama yaitu Qadim adalah bahwa ia membatalkan wudhu. Hanya saja pendapat ini lemah menurut para ulama mazhab, namun kuat atau sahih jika dilihat dari sudut dalil. Dan inilah pendapat yang saya yakini kerajihannya. Dan hal yang sama juga telah diisyaratkan, dipilih dan dibela oleh Al-Baihaqi. Jadi pada akhirnya harus diakui bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama, khususnya fuqaha, menjadi sebuah sumber kekayaan khazanah fikih Islam yang luar biasa. Bahkan tidak salah jika dikatakan bahwa kemampuan hukum Islam untuk menjawab tantangan setiap zaman salah satunya dikarenakan ia didukung dengan basis ikhtilaf yang terjadi di kalangan fuqaha. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Celia Sandra Divanya yang sudah menjelaskan
Materinya selanjutnya yaitu tentang pengaruh perbedaan pendapat ulama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengaruh perbedaan pendapat para ulama, di mana perkembangan hukum Islam dalam sejarahnya yang berkaitan dengan penetapan hukum banyak pendapat yang berbeda pada kalangan para sahabat Nabi saat beliau masih hidup, dengan mengembalikannya ke Nabi Muhammad SAW. Masalah-masalah yang ada dan perbedaan-perbedaan pendapat tersebutlah yang dipertemukan. Akan tetapi setelah wafatnya beliau, sering timbul perbedaan pendapat di kalangan sahabat dalam menetapkan suatu hukum masalah tertentu. Dalam buku Mahmud Ismail Muhammad Mish'al yaitu Atsar al-Khilaf al-Fiqih fi al-Qawaid al-Mukallif fiha yang menjelaskan bahwa terdapat 4 penyebab terjadinya perbedaan di kalangan ahli fikih. Yang pertama yaitu dalam penggunaan kaidah usuliyah dan penggunaan sumber istinbat yang berbeda. Yang kedua, pada aspek kebahasaan dalam pemahaman nas merupakan suatu perbedaan yang mencolok. Yang ketiga, istihad yang berbeda mengenai ilmu hadis. Yang keempat yaitu perbedaan dalam metode kompromi hadis al-jam'u yang pentarjihan dengan cara zahir yang maknanya bertentangan. Selanjutnya yaitu perbedaan yang bersifat umum. Menurut Al-Kim, penyebab terjadinya perbedaan pendapat dalam bidang fikih secara umum banyak sekali, tetapi yang dianggap penting adalah beberapa macam. Di antaranya yaitu perbedaan dalam qiraat. Perbedaan dalam qiraat ini adalah seperti dalam pembacaan Al-Quran, merupakan salah satu penyebab terjadinya perbedaan dalam bidang fikih ini. Salah satu contohnya adalah perbedaan ulama tentang kewajiban pada kaki ketika berwudu, apakah dibasuh ataukah diusap. Penyebab perbedaannya adalah adanya ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 6, yang berisi tentang tata cara berwudu yang oleh sebagian ulama, dalam hal ini diwakilkan jumhur ulama. Kata-kata arjul atau kaki pada ayat itu dibaca nazab, sehingga terbaca wa arjulakum, dan oleh sebagian yang lain diwakili oleh ulama Syiah Imamiyah dibaca dengan jar wa arjulikum. Pengaruhnya dalam fikih adalah apabila ayat tadi dibaca dengan nasab, maka dalam berwudu kaki harus dibasuh, sedangkan apabila dibaca dengan jar, maka dalam berwudu kaki harus diusap bukan dibasuh. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang ketidaktahuan adanya hadis dalam masalah. Pengetahuan para sahabat Nabi SAW dalam masalah hadis tidaklah berada pada satu tingkatan, akan tetapi berbeda-beda. Sebagian mengetahui banyak hadis, sedangkan sebagian yang lain bahkan hanya mengetahui 1 atau 2 buah hadis saja. Hal ini karena ketika seorang sahabat tidak selamanya mendengar seluruh ucapan Nabi SAW atau menyaksikan seluruh aktivitasnya. Ada kalanya dia mendengar sebuah hadis yang tidak didengar oleh sahabat lain, dan sebaliknya, dia juga mungkin tidak mendengar hadis yang diketahui oleh sahabat lain. Hal inilah yang menjadikan salah satu sebab terjadinya perbedaan pendapat, yakni tidak sampainya informasi tentang adanya hadis dalam sebuah masalah. Salah satu contoh yang bisa dijelaskan hal ini adalah bahwa Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas pernah berfatwa bahwa wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, masa iddah atau tunggunya adalah masa yang paling lama antara masa melahirkan dan 4 bulan 10 hari. Mereka belum menerima informasi tentang fatwa Nabi SAW bahwa masa tunggu wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai dia melahirkan. Yang ketiga yaitu perbedaan dalam memahami dan menafsirkan teks. Salah satu sebab perbedaan yang lain adalah adanya perbedaan dalam memahami dan menafsirkan sebuah teks, baik itu berupa Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan yang terakhir adalah adanya pertentangan dalil. Salah satu sebab lain yang menjadikan terjadinya
perbedaan pendapat antara ulama adalah adanya pertentangan antara dalil, yang menjadikan satu ulama mengunggulkan satu dalil yang menurut ulama lain justru merupakan dalil yang lemah. Pertentangan antara dalil yang sebenarnya hanya ada pada pikiran para ulama, memang berusaha untuk diselesaikan dan dicarikan jalan keluarnya. Hanya saja masing-masing ulama memiliki cara yang berbeda dalam mencari jalan keluarnya. Ini pula yang menjadi salah satu sebab perbedaan pendapat tersebut. Baik, untuk hikmah perbedaan pendapat ulama dan pengertian mazhab akan dijelaskan oleh Anissa Nabila Nurfajrina. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya untuk sedikit menjelaskan mengenai hikmah perbedaan pendapat ulama serta pengertian dari mazhab. Nah, yang pertama yaitu hikmah perbedaan pendapat ulama atau yang biasa disebut dengan ikhtilaf. Ikhtilaf sendiri tentunya tidak bisa dihindari dalam agama, karena ikhtilaf sendiri bisa terjadi karena ilmu yang luas, akal yang beraneka ragam, hati yang damai, dan tentunya itu bukan karena ketiadaan pemahaman. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hikmah perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab fikih pada dasarnya merupakan sebuah hukum alam yang tidak bisa dihindari karena berbagai faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, hal ini akan membuka peluang untuk mencari kelemahan serta kekuatan dan metodologi tiap-tiap pendapat, sehingga menghasilkan metodologi yang lebih baik dan tepat. Maka dari itu, terdapat beberapa hikmah dari adanya perbedaan pendapat para ulama, yaitu yang pertama, dari sejumlah hasil besar ijtihad memungkinkan kita untuk memilih mana alternatif yang terbaik di antara pendapat para ulama yang bisa diterapkan untuk masa sekarang. Nah, karena adanya perbedaan pendapat ulama yang begitu banyak, tentunya kita sendiri dapat memilih dari banyaknya pendapat tersebut mana yang menurut kita yang terbaik, mana yang menurut kita yang paling kita pahami atau yang paling sepaham dengan kita, dan mana kira-kira pendapat yang dapat kita terapkan pada masa sekarang. Nah, yang kedua, dapat mengetahui alasan masing-masing ulama tentang perbedaan tersebut, sehingga memungkinkan kita untuk mentarjih ulang atau menerjemahkan pendapat yang ada. Nah, saat adanya banyak perbedaan pendapat para ulama, tentunya dengan adanya perbedaan tersebut kita juga dapat mengetahui alasan masing-masing ulama mengemukakan pendapat yang berbeda. Tentunya dalam merumuskan suatu pendapat, ulama tersebut juga dilatar belakangi oleh berbagai faktor yang berbeda atau alasan yang berbeda, sehingga itu juga dapat membantu kita untuk menerjemahkan atau mengartikan bahwa memang pendapat yang ada tersebut dilatar belakangi oleh faktor-faktor tertentu dan membantu kita juga untuk memilih mana yang terbaik dan mana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, akan memunculkan sikap kritik untuk mengkaji perbedaan tersebut sekaligus bersikap toleran dalam menghadapi perbedaan pandangan. Nah, untuk yang poin ketiga ini akan memunculkan sikap kritik sekaligus bersifat toleran. Kenapa? Karena misalnya saat kita sudah memilih adanya misalkan dari pendapat ulama tersebut ada 5 pendapat. Nah, kita misalkan memilih yang pertama. Nah, otomatis saat kita memilih pasti ada alasannya. Misalnya pendapat ulama yang pertama ini yang terbaik di antara ulama-ulama yang lain karena metodologinya, teorinya, atau kaidah-kaidahnya sepaham dengan kita atau dapat kita pahami. Nah, otomatis pendapat B, C, D, dan E tersebut bukan tidak baik, tapi kita anggap kurang sepaham dengan kita. Nah, otomatis itu secara tidak langsung menimbulkan kritik terhadap perbedaan atau pendapat-pendapat yang lainnya. Nah, namun di balik kritikan tersebut kita juga memahami
atau bertoleran mengenai perbedaan pendapat tersebut. Karena apa? Karena kita juga telah mengetahui alasan masing-masing ulama mengemukakan pendapat yang berbeda tersebut pasti dilatar belakangi oleh faktor. Misalnya, faktor ilmu yang luas, akal yang beraneka ragam, dan yang lainnya. Nah, yang keempat adalah memperkaya hazanah intelektual umat Islam untuk memahami munculnya perbedaan tersebut. Nah, semakin banyak perbedaan ulama yang ada, tentunya semakin memperkaya intelektual umat Islam itu sendiri. Karena apa? Karena saat adanya banyak perbedaan tersebut, kita juga mengetahui apa sih alasan dari masing-masing pendapat tersebut, terus apa sih kaidah-kaidahnya, teori-teorinya, ataupun metodologi-metodologinya dari tiap-tiap pendapat yang ada, sehingga tentunya itu akan memperkaya hazanah intelektual umat Islam itu sendiri. Nah, dan yang terakhir ada mengetahui persoalan mana yang disepakati dan yang tidak disepakati. Nah, biasanya dalam mengungkapkan suatu pendapat ada sedikit perbedaan antara ulama yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, ulama A menyepakati hal yang ini dan ulama B menyepakati hal yang berlawanan. Nah, tentunya itu disertai dengan alasan-alasannya juga. Namun, dari hal tersebut kita juga menjadi tahu, oh ternyata pendapat yang ini atau persoalan ini tidak disepakati oleh ulama ini. Alasannya kenapa? Dan hal yang ini tidak disepakati atau disepakati oleh ulama yang ini. Alasannya kenapa? Nah, mungkin karena adanya pendapat tersebut juga, jadi kita lebih paham sebagai umat Islam, kita lebih bisa bertoleransi akan perbedaan-perbedaan yang ada di antara para ulama tersebut. Karena ternyata adanya perbedaan tersebut banyak memberikan hikmah-hikmah yang baik yang tentunya bisa kita ambil sisi positifnya untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kepada poin yang kedua, yaitu pengertian mazhab. Mazhab sendiri menurut bahasa adalah pendapat atau kelompok atau aliran yang bermula dari pemikiran. Nah, sedangkan menurut istilah, mazhab adalah suatu ijtihad seorang imam dalam memahami hukum fikih. Nah, pada awalnya, mazhab ini lahir karena adanya metodologi, teori, dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para tokoh dan para imam mazhab yang tujuan awalnya untuk memberikan jalan dan upaya untuk menemukan atau memecahkan berbagai persoalan hukum yang dihadapi, baik dalam memahami nas Al-Quran atau memahami Al-Hadis, atau pula untuk memahami kasus-kasus hukum yang tidak ditemukan jawabannya dalam nas. Nah, metodologi, teori, dan kaidah yang dirumuskan oleh para imam mazhab tersebut ternyata terus-menerus berkembang dan diikuti oleh generasi selanjutnya yang tanpa ia sadari menjelma menjadi suatu doktrin atau aturan untuk menggali hukum dari sumbernya. Dengan semakin mengakarnya dan melembaganya doktrin pemikiran hukum tersebut, di mana antara doktrin yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan yang khas, maka kemudian mazhab tersebut atau doktrin tersebut muncul sebagai suatu aliran yang akhirnya dijadikan suatu pijakan oleh masing-masing pengikut mazhab tersebut dalam melakukan istinbat atau upaya untuk membuat keputusan hukum dalam Islam. Jadi, memang pada dasarnya mazhab-mazhab itu timbul antara lain karena perbedaan dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis yang tidak bersifat absolut. Nah, perbedaan-perbedaan mengenai maksud dari ayat-ayat yang pengertiannya masih bisa ditafsirkan tersebut hingga akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat ataupun teori, metodologi, dan kaidah hingga akhirnya timbullah suatu mazhab dan aliran-aliran dalam Islam sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Dan
Untuk submateri terakhir, macam-macam mazhab akan dijelaskan oleh Adis Nuriliya Hidayat. Oke, langsung saja kepada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang macam-macam mazhab. Yang pertama, ada Imam Hanafi. Imam Hanafi mempunyai nama lengkap Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit Ibnu Zudha Al-Taimi, atau yang sering disebut dengan Abu Hanifah. Beliau merupakan keturunan dari Persia. Pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, beliau dilahirkan di kota Kufah dan meninggal pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di kota Baghdad. Saat Imam Hanafi dilahirkan, Islam di bawah kekuasaan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan, raja kelima di masa Bani Umayyah. Di zaman Umayyah, Imam Hanafi hidup selama 52 tahun, dan di zaman Abbasiyah hidup selama 18 tahun. Beliau telah melakukan ibadah haji sebanyak 55 kali selama hidupnya. Ayahnya berasal dari bangsa Persia, dan sebelum Imam Hanafi dilahirkan, ayahnya pindah ke Kufah atas anjuran Al-Sya'bi. Abu Hanifah menjadi seorang pedagang pada awalnya. Setelah itu, beliau berganti menjadi seorang pengembang ilmu. Beliau merupakan generasi ketiga setelah Rasulullah SAW. Pada waktu itu, guru-guru beliau adalah seorang ulama, tabi'in. Salah satu gurunya, Imam Muhammad bin Abu Sulaiman, wafat pada tahun 120 Hijriah. Beliau adalah orang alim ahli fikih yang paling masyhur pada masa itu. Beliau mengembara ilmu ke Muhammad bin Abi Sulaiman selama 18 tahun. Dengan kewafatan guru beliau, Imam Hanafi menjadi seorang guru karena mendapatkan wasiat dari Muhammad bin Abi Sulaiman untuk menggantikannya. Semenjak tahun 120 Hijriah, Abu Hanifah mulai menjadi seorang guru. Abu Hanifah berangkat ke Mekah tahun 130 Hijriah, dan semenjak itu beliau mulai menetap di sana selama 6 tahun. Abu Hanifah mengadakan musyawarah atau diskusi bersama para ulama terkemuka pada saat itu. Beliau juga bertemu dengan ulama hadis sehingga mereka dapat bertukar pikiran. Karena Imam Abu Hanifah seorang pedagang, maka beliau banyak bergaul dengan masyarakat ramai, sehingga Abu Hanifah sangat pandai mempergunakan ikhtisan yang dipakai pada saat tak dapat digunakannya kias dan urf. Beliau langsung menghubungi masyarakat dan mempelajari muamalah mereka. Seorang ahli fikih yang cukup besar dan memiliki pengaruh yang luas dalam pemikiran hukum-hukum Islam. Sebagaimana cerita dari Muhammad Abu Zahroh, bahwa Imam Hanafi adalah seorang ahli fikih dan ulama yang paling sering menggunakan ra'yu atau lebih cenderung rasional dalam pemikiran ijtihadnya. Cenderung rasionalis dalam fikihnya, Imam Abu Hanifah banyak dipengaruhi sosiokultural dan kebudayaan yang berkembang di Irak. Pada waktu itu, Irak sebagai kota tempat berkembangnya cabang-cabang ilmu, sehingga banyak diskusi-diskusi keilmuan yang dilakukan oleh para ulama termasuk Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lebih mengedepankan rasionalitas atau logika atau ro'yun, sehingga apabila terdapat seseorang yang sering meminta rasionalitas dalam memecahkan suatu persoalan, maka kembalilah kepada Imam Abu Hanifah. Selanjutnya Imam Maliki. 13 tahun setelah Imam Hanafi, lahirlah imam kedua dari imam 4 Islam, yaitu Imam Maliki. Nama lengkapnya Abu Abdullah Malik Ibnu Anas Ibnu Malik Ibnu Abi Amir Ibnu Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi, yang dilahirkan di kota Madinah pada tahun 93 Hijriah, yang merupakan keturunan bangsa Himyar, jajahan negara Yaman. Anas Ibnu Malik Ibnu Abi Amir Ibnu Abi al-Haris Ibnu Sa'ad Ibnu Auf Ibnu Adi Ibnu Malik Ibnu Zaid adalah ayah Imam Malik, dan ibundanya bernama Siti Aliyah binti Syuraik Ibnu Abdurrahman Ibnu Syuraik al-Azdiyah. Dan perlu diterangkan, nama Anas bin Malik di sini atau ayahanda Imam Malik di sini bukanlah Anas bin Malik yang seorang sahabat mulia dan pembantu Nabi SAW itu, karena nama lengkap Anas bin Malik adalah Anas bin Malik bin An-Nazar bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Zundub bin Amir bin Gunam bin Adi bin An-Nazar al-Ansari al-Hajraji, seorang sahabat Nabi SAW. Sahabat mulia Anas bin Malik wafat pada tahun yang sama dengan kelahiran Imam Malik bin Anas, pada Ahad tanggal 10 Rabiul Awal tahun 179 Hijriah atau 798 Masehi. Pada usia 87 tahun beliau wafat.
Beliau wafat meninggalkan seorang putri dan 3 orang putra yang nama-namanya ialah Hamadah, Muhammad, Yahya, dan Ummu Abiha. Imam Malik terdidik di kota Madinah. Sejak kecil beliau terkenal sebagai guru dan ulama untuk mempelajari Islam. Imam Malik belajar banyak berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu hadis, fatwa dari para sahabat-sahabat, al-rod, al-ahlil, ahwa fatwa, dan ilmu fikih ahli ra'yu. Imam Maliki juga semenjak kecil sudah hafal Al-Quran. Saat menuntut ilmu, beliau memiliki guru yang banyak. Pernah belajar dengan syekh dari golongan tabi'in dan lagi dari tabi'in. Guru beliau yang terkenal yaitu Muhammad bin Yahya al-Ansori, Robi'ah bin Abdulrahman Furuk, Nafi, Abu Radim Nafi bin Abdul al-Rahman. Banyak sekali murid Imam Maliki yang menjadi seorang ahli dalam Islam atau ulama. Qadi Iyad berkata bahwa murid Imam Maliki lebih dari seorang ulama yang terkenal. Di antaranya ulama besar seperti Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Selanjutnya ada Muhammad bin Ajlal, Muhammad bin Muslim al-Juhri, dan masih banyak lagi. Imam Malik bin Anas lebih sering kepada hadis. Apabila sebuah hadis mengatakan dan atau menjelaskan sebuah perkara A, maka pelaksanaannya pun seperti A. Beliau pernah ditanya tentang logika. Wahai Imam Malik, apa pendapatmu dari segi akal? Kata Imam Malik, kalau ingin bertanya tentang logika atau ro'yun, maka tanyalah kepada Imam Abu Hanifah. Jangan tanya kepada saya, karena beliau lebih cenderung memahami persoalan dari tekstual hadisnya. Sehingga apabila para pembaca hendak mengambil persoalan yang sumbernya langsung dari hadis, maka kembalilah kepada Imam Malik bin Anas. Ciri pengajaran Imam Maliki adalah disiplin, ketentraman, dan rasa hormat kepada gurunya. Prinsip ini dijunjung tinggi olehnya sehingga tak segan-segan ia menegur keras murid-muridnya yang melanggar prinsip tersebut. Pernah suatu kali, Khalifah Al-Mansur membahas sebuah hadis dengan nada agak keras. Sang imam marah dan berkata, "Jangan melengking bila sedang membahas hadis Nabi." Yang ketiga ada Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abi Manaf bin Husyai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Abu Abdillah Al-Qurashi Asy-Syafi'i Al-Maliki. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di kota Gaza, termasuk golongan suku Quraisy. Beliau kehilangan ayahnya sewaktu masih kecil dan dibesarkan ibunya dalam kemiskinan. Beliau menghafalkan kitab suci Al-Quran di Mekah. Beliau belajar hadis dan fikih dengan Muslim, Abu Khalid Az-Zanzi, dan Sufyan bin Uyainah. Imam Syafi'i hafal Al-Muwatta di usia 13 tahun. Saat umur 20 tahun, beliau menemui Imam Maliki bin Anas di Madinah untuk mempelajari Al-Muwatta. Di bawah bimbingan Imam Maliki sendiri, dan ini sangat dihargai oleh Imam Maliki sebagai seorang guru beliau. Imam Syafi'i tinggal dengan gurunya sampai akhir hayat Imam Maliki pada tahun 795 Masehi. Pada awalnya, Imam Syafi'i tidak pernah berpikir untuk membuat sebuah mazhab, hukum, atau pendapat-pendapat pribadi khusus yang terpisah dari pendapatnya Imam Maliki. Gagasan untuk membuat mazhab fikih sendiri baru muncul setelah beliau meninggalkan kota Baghdad pada kunjungan yang pertama, yaitu pada tahun 184 Hijriah. Sebelum itu, beliau dianggap sebagai pengikut Imam Maliki. Imam Syafi'i sibuk berdakwah di Mesir dan menyebarkan ilmu di akhir hidupnya. Sampai-sampai beliau tidak memperdulikan bahaya yang terjadi pada dirinya, sehingga beliau terkena penyakit wasir. Akan tetapi kecintaan beliau terhadap ilmu tidak menghiraukan penyakitnya tersebut, dan tetap melanjutkan dan menyebarkan ilmu sampai beliau wafat di akhir bulan Rajab pada tahun 204 Hijriah. Imam Asy-Syafi'i menghafal hadis dan mendalami bahasa Arab. Beliau juga dikenal dengan ahli qiyas atau analogi, sehingga hadis dapat dipahami, fikih beliau juga paham, bahasanya kuat, dan termasuk analogi beliau sangat kuat. Adapun dalam penetapan hukum sebuah perkara, beliau lebih memilih perkara yang lebih banyak pahalanya, sehingga pendapat beliau dapat membaca basmalah sewaktu sholat, apakah dijahirkan atau dibaca secara siri. Beliau berpendapat bahwa bacaan basmalah dijahirkan ketika sholat jahir, subuh, maghrib, dan isya, dan disirkan ketika sholat sir, zuhur, dan asar. Yang keempat yaitu Imam Hambali. Beliau adalah yang mulia,
Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Zul bin Salabah bin Ukabah bin Sa'ab bin Ali bin Bakri bin Wa'il bin Qasid bin Him bin Afsa bin Du'mi bin Jadilah bin Asad bin Robi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, dan terus ke atas hingga sampai Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Imam Ahmad bin Hambal lahir di kota Baghdad, ibu kota pemerintahan Bani Abbasiyah ketika itu, di bulan Rabiul Akhir pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi, yaitu di zaman pemerintahan Khalifah Muhammad Al-Mahdi. Dan di kota Baghdad inilah lahir Imam Ahmad, tumbuh dan berkembang hingga beliau wafat. Mulai dari kecil, Imam Ahmad sudah dikenal sebagai seseorang yang sangat mencintai ilmu. Beliau belajar ilmu-ilmu keislaman dengan ulama yang ada di Baghdad seperti ilmu Al-Quran, bahasa Arab, Al-Hadis, dan sebagainya. Kemauan untuk mencari ilmu dan menghimpun hadis membuat beliau untuk mengembara mencari ilmu ke pusat-pusat ilmu Islam seperti di Hijaz, Basrah, Mekah, Yaman, dan Kufah. Sampai-sampai beliau pergi ke Basrah dan Hijaz sebanyak 5 kali. Beliau berjumpa dengan beberapa ulama besar saat mengembara, seperti Ali ibnu Mujahid, Abdul Ar-Razzaq, Ibnu Humam, Zarir ibnu Abdul Al-Hamid, Abu Yusuf Yakub ibnu Ibrahim Al-Ansori, Sufyan ibnu Uyainah, Imam Syafi'i, dan lain-lain. Saat bertemu dengan Imam Syafi'i, beliau bisa mempelajari usul fikih, nasik, dan mansuk, dan kesohihan hadis. Imam Ahmad adalah seorang yang mahir di berbagai bidang keilmuan, seperti ilmu tasawuf, kalam atau teologi, tafsir, fikih, dan hadis. Dari keseluruhan keilmuan yang dipelajari beliau, ilmu fikih dan hadis yang paling menonjol dikuasainya. Oleh karena itu, beliau mendapat julukan muhaddis atau ahli hadis dan sebagai seorang faqih atau ahli fikih. Dalam bidang fikih yang bisa kita jadikan dasar bermazhab, Imam Ahmad tidak menuliskan sebuah kitabnya, karena keseluruhan pendapatnya Imam Ahmad ditulis oleh Abu Bakar Al-Khalal melalui murid-murid Imam Ahmad yang telah menerima pendapat Imam Ahmad secara langsung. Dalam menetapkan hukum perkara, Imam Ahmad bin Hambal sering mengambil pertengahan. Apabila Imam Malik berpendapat dan Imam Syafi'i berpendapat, maka Imam Ahmad mengambil pertengahannya. Seperti halnya dalam bacaan bismillah ketika sholat, imam yang satu membaca zahir dan imam yang satu membaca sir. Sedangkan Imam Ahmad membaca dengan tidak zahir dan tidak sir. Begitu juga halnya ketika kunut. Imam Abu Hanifah tidak melakukan kunut dan Imam Syafi'i kunut. Diambil dari yang pertengahannya, yaitu ketika ada kejadian, dan apabila tidak ada kejadian, dia tidak kunut lagi, yaitu kunut nazilah. Itulah Imam Ahmad bin Hanbal.